Iya, waalaikumsalam. Mas. Mari Mas. Mari. Terima kasih Mas. Di apa Mas tahu Mas? Apa kok? Sebelumnya saya perkenalkan diri ya Mas. Oh boleh, sangat sangat boleh. Ini kan belum pernah ketemu, ini baru pertama kali saya kesini. Bukannya kemarin udah chat WA? Ya cuman chat ya. Ada biar beberapa lebih coba akrab gitu. lagi. Oh iya, boleh. Mungkin bisa dikenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Vicky Dwi Cahyono. Biasa dipanggil apa? Saya biasanya dipanggil Vicky. Oh ya, terus Mas Vicky mungkin bisa lanjut kalian kalau rumah atau mungkin Tempat tinggal saya di Mojokerto. Ya. Mas Vicky Saya dua bersaudara, punya kakak. paling kecil Mas ya. Iya, saya paling kecil. Kalau kebiasaan dipanggil apa? Biar enak panggil Mas atau dipanggil Vicky aja gitu. Langsung panggil nama aja. Panggil biar nama aja. Oh. lebih akrab. Nah, Mas, dari yang kita kan kemarin udah tanya-tanya lah. Iya. Kenapa jadi di sini? Jadi kemarin kan saya cuma sedikit konsultasi, terus merencanakan buat kesini. Jadi saya kan sekarang lagi kuliah juga, terus saya ini kalau kuliah itu saya gimana ya, mau mengungkapkan apa yang saya pendam atau yang saya ingin ungkapkan ketika ada teman saya presentasi gitu. Saya tuh kayak merasa takut salah, terus Kayak ragu ini bener atau Iya, enggak, atau malah betul. ngejebak iya, terus jadi kayak merasa bener aja, nggak usah tanya atau nggak usah ngasih pendapat gitu. jadi ragu terus akhirnya yang milih diem lah Iya. biasanya kan langsung diem tapi apa ya kayak dorongan tuh ada nggak sih pengen nanya walaupun diem gitu. Ada, pasti kalau dorongan itu kan ya setiap anak pasti ada lah dorongan untuk pengen tanya, terus pengen ngasih pendapat, itu pasti ada setiap anak. Tapi kalau saya itu ya terhalang sama malunya itu. Tapi sejauh ini selama kuliah nggak pernah memberanikan diri untuk tanya atau tetap belum. Sama saya mencoba pernah, tapi Hasilnya gimana? hasilnya saya kurang memuaskan gitu. Kurang memuaskan. Iya. Ini bisa menjadi saya itu nanti kayak apa sih dari yang misalkan kok apa buat saya mungkin bisa dicari lagi atau mungkin jawabannya kurang tepat atau kurang cocok sama yang diucapkan. Misal pas saya udah mengucapkan ternyata ada yang kata aku mengucapkan yang ini juga kan mungkin juga ada gitu pasti. Tapi sejauh ini udah enakan atau Kalau menurut saya sih belum begitu, karena kalau untuk apalagi pas saya presentasi gitu Mas, terus ada teman-teman yang tanya, terus saya mau menjawab, itu rasanya kayak ini bener apa enggak, terus kalau nanti saya jawab ini takutnya salah gimana gitu. kalau emang masalah takut mungkin bisa belajar lagi atau takut mengutarakan pendapat ataupun masih malu ngobrol mungkin bisa berlatih diri mungkin itu saran dari saya untuk berlatih lagi atau ya coba masalah pembelajaran diri dan bagaimana mungkin bisa dikemudian menggunakan Mas seperti yang tadi udah baik ya, kayak pengen atau mengutarakan bahwa itu takut salah atau itu dibuang aja kalau menurut saya. Jadi nggak usah takut dan apa juga namanya belajar juga benar dan salah itu semua ada harus belajar.
kita tindakan mungkin tindakan yang harus kita lakukan bisa dikembangkan lagi ntar kedepannya biar lebih keren lagi untuk bertanya maupun mengutarakan pendapat. Saya juga punya cara meningkatkan kepercayaan diri itu gimana? Kalau meningkatkan percaya diri, kalau saya pribadi atau cara yang pastinya itu tergantung ke masing-masing orang. Cuma saya pernah mengetahui itu kayak sering ikut aktivitas atau berani melakukan kegiatan di depan orang atau banyak audiens atau peserta, kayak misal presentasi, seminar lah, atau ingin mas sering sosialisasi sama tetangga juga itu kan melatih atau skill buat mas ngobrol di depan. Terus saya kasih ikut lomba atau kalau mau mungkin kalau TK juga ngobrol sama kaca di depan kaca itu juga itu bisa. Tapi kembali lagi ke masing-masing itu bagaimana menikmatinya dan gimana caranya itu tergantung dari orangnya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Berarti itu setiap anak beda-beda ya? Kalau dari belajar setiap anak beda caranya. Ada yang berani, kita nih pede berani, tapi ternyata terakhirnya nggak jadi. Ada yang kelihatan berani banget, ternyata sebenarnya takut itu juga ada. Setiap orang beda. Itu mungkin ya syarat kita sebagai lagi banyak pelatihan depannya nanti bagaimana mungkin masih bisa kita nanti mungkin nanti yang lebih masa yang ingin disampaikan mungkin ada yang masih ganjal atau hal apa yang enggak mas ungkapkan kayak takut atau apa tindakan itu mungkin ada lagi apa Kalau ini sifat kan itu kan ada sifat malu gitu ya, malu untuk mengungkapkan. Nah itu apa di masa lalu itu apa ini apa namanya masalahnya itu kayak misalnya saya kan sekarang malu kayak mengungkapkan itu malu, apa itu di masa lalu itu berpengaruh? Kayak dulu sering nggak didengarkan sama orang lain, terus soalnya saya dulu merasa kayak gitu, dulu itu nggak pernah, kalau saya cerita itu nggak pernah didengar sama orang lain, jadi saya itu merasa kayak nggak didengar sama orang yang saya ceritakan, jadi saya memilih diam. Apa berpengaruh? Kebanyakan orang itu pasti mereka bilangnya seperti itu, tapi sebenarnya itu bisa dibilang berpengaruh dan bisa tergantung seseorang itu menyikapi. Kalau orang tersebut misalnya aku udah nggak mengalami gini, nggak enak, nggak mau aku ungkapin lagi lah, udah trauma atau gimana, itu malah menutup kemungkinan mas untuk terbuka kepada semua orang atau malu lah istilahnya. Jadi mas menjadi orang yang tertutup gitu ya, maksud mungkin kembali lagi cara mas menyikapinya itu bagaimana. Kalau dari saya jadi tidak semua itu karena kuncinya itu memang alasannya itu, tapi kembali lagi gimana cara kita menyikapinya. Tapi terus sekarang mas udah mulai bisa menerima masa lalu atau sudah bisa mulai bercerita ke orang-orang? Kalau untuk sekarang kan saya sudah menemukan teman yang bisa diajak cerita gitu. Jadi saya sudah mulai Terbuka, ya, mulai bisa mulai bercerita lagi. gitu ya, mulai bisa menerima masa lalu gitu. Kalau dulu sebelum masuk kuliah ini saya masih Dulu Iya. pengen memendam diri itu iya juga sejalannya proses nanti mungkin masa bisa kalau orang nggak tahu ya
kebebasan cerita atau tadi yang Mas bilang yang mengungkapkan pertanyaan atau memberikan kritik atau saran atau aspirasi gitu. Jadi mungkin hanya lebih aja ada lagi yang minta mungkin ada lagi akan sudah itu. Jadi teman kita ini harus di sini nanti untuk depannya sama saat ada konsultasi lagi atau ketemu kita lagi bercerita atau ngobrol ini lagi ngobrol lagi ya Mas. Sebelumnya terima kasih juga Mas ya. Saya juga terima kasih. Iya. Oke, selama hasil dari konseling yang tadi telah dilakukan oleh Mas Vicky dan Mas Sakti, jadi Mas Vicky memiliki suatu kendala dalam keberanian untuk mengungkap sebuah pendapat serta memiliki rasa malu untuk kayak lebih terbuka kepada orang lain dan memiliki suatu trauma yang pernah dialaminya pada masa lampau, yaitu yang jarang didengar oleh orang lain pada saat dia berbicara. Tapi Mas Agusti telah mengasih saran untuk sering berlatih di depan kaca serta sering berlatih di banyak audiens pada saat mungkin presentasi atau saat bertemu orang lain gitu. Untuk selanjutnya kelihatannya masih ada konseling lagi, tapi tinggal tunggu konfirmasi dari Mas Vicky saja. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat masuk.